Saya perkenalkan nama saya. Nama saya adalah Kusumo Mangkusubroto. Saya adalah orang Human Resources, orang SDM. Secara simpel topiknya adalah bagaimana menghadapi perubahan. Ya. Saya akan membawakan diskusi ini dari segi dampak terhadap manusia dari segi perasaan dia ke karyawan dalam menghadapi post merger. Karena perubahan itu adalah sesuatu yang pasti ada, tapi belum tentu nyaman. Memahami dari segi leadership ya, bagaimana pemimpin menyikapi hal ini dan memberikan dukungan ke timnya. Banyak contoh untuk bisa menggambarkan perubahan itu apa aja. Ya, saya pilih yang gampang aja. Tapi masalahnya, saya mau tanya dulu nih. Ada yang masih tahu box merah sebelah kiri ini apa enggak? Yang pernah lihat dalam hidupnya siapa? Coba angkat tangan. Nah, ketahuan umurnya. Kalau yang ini. Semua tahu tuh pasti telepon ya, betul. Tapi pertanyaan saya bukan itu apa. Kalau tahu telepon saya rasa semua masih bisa jawab itu telepon Pak, betul. Pertanyaan saya, siapa yang nggak tahu cara makainya? Betul. Saya mau nanya nih, ada yang tahu nggak makainya? Kalau sekarang kita pakai handphone kan tekan, ya kita tekan tombol ya. Kalau ini diapain? Puter. Kalau kita kasih alat ini ke anak-anak kita ya, mereka nggak tahu loh makainya gimana, bingung. Ya. Lalu berevolusi, handphone pertama tidak layak disebut handphone ya, terlalu besar, lebih tepat disebut baggage handphone, kabin bag handphone ya. Nah, ini perubahan jalan terus. Dalam hal ini, perubahan ini didrive oleh perkembangan teknologi. Perubahan itu pasti terjadi. Kita mau atau nggak mau pasti terjadi kok. Tapi kalau kita mau akuin, coba banyak sekali perubahan di sekitar kita yang sebetulnya sangat-sangat bermanfaat. Jadi tidak semua perubahan itu adalah sesuatu yang kemudian nggak nyaman. Dan zaman dulu kita kalau mau belanja mesti ke pasar, lalu ke supermarket, udah lebih enak dingin. Sekarang dari rumah, pakai Tokped, pakai Shopee, gampang sekali ya. Oke. Apakah semua happy bahwa kemudian orang bisa belanja di online? Coba. Semua happy nggak? Kalau di luar sana nih, mungkin bukan Bapak Ibu lah, tapi menurut Bapak Ibu, belanja di online itu kan sesuatu yang kemajuan ya. Oke. Apakah di negara ini, rakyat kita, semuanya happy orang bisa belanja di online? Siapa yang bilang enggak? Sekarang belanja tiket aja udah pakai handphone juga ya. Kita mau datang ke airport mau beli di loket udah nggak bisa ya Pak ya? Udah nggak ada. Bertahun-tahun lalu saya pernah kecelek Pak, saya pikir masih bisa, ternyata udah nggak bisa. Ketahuan umurnya lagi ya. Kalau kita lihat perubahan itu kan macam-macam drivernya. Dari teknologi dan industri Bapak Ibu juga terpengaruh di sini. Kalau kita lihat ini namanya digital vortex. Dia menggambarkan perubahan teknologi digital itu kan ada impact ke semua industri. Nah, ada yang impactnya cepat, ada yang impactnya lebih pelan-pelan. Kalau kita lihat di sini, yang paling lambat di sini berdasarkan risetnya dia adalah farmasi. Oil and gas, muter terus, healthcare. Yang paling cepat terpengaruh itu kita lihat tuh nomor 1 adalah yang sifatnya teknologi.
Berarti kayak telco, misalnya IT itu cepat banget perubahannya. Media juga cepat. Contoh pakai media sekarang, siapa yang masih nonton TV? Yang masih nonton TV di sini siapa? Angkat tangan. Kita bicara TV yang pakai antena ya, masih nonton. Berarti kurang muda. Kalau anak-anak muda sekarang kita bicara yang Gen Z, anak-anak kami yang SMA ya, kapan dia pernah nonton TV? Nggak pernah. Dia hanya buka handphone. Industri media dan entertainment ini cepat sekali mereka harus berubah. Karena kalau mereka tidak move ke digital mati. Kita lihat beberapa media besar mereka coba bikin di digital kan. Okay. Retail agak belakangan dibanding digital, dibandingkan media sama teknologi, tapi sekarang kita sudah online semua kalau belanja. Jadi perubahan itu juga seperti ombak yang besar, semua akan terpengaruh. Ada yang kenanya cepat, ada yang kenanya agak lebih lambat. Saya kutip ini dari salah satu website yang membahas industri penerbangan. Menurut mereka, kecenderungan dan tren di industri penerbangan sekarang ada 6 yang mulai menonjol. Nomor 1, dia bilang frictionless travel, biometrics. Sekarang kalau kita ke beberapa negara, bahkan di sini sudah mulai, paspor sudah nggak manual, sudah digital, sudah di-scan. Kalau yang sudah terdaftar dia hanya pakai face recognition saja. Ini pasti akan turun ke Indonesia juga. Experience-nya kalau kita mau traveling di airport, di penerbangan, semakin dimanusiakan tapi dengan menggunakan teknologi. Di sini dia bilang AI, teknologi AI itu akan digunakan untuk memudahkan, memanusiakan pengalaman orang waktu melewati bandara, waktu mau check-in, waktu mau masuk pesawat. Di beberapa airport sekarang, di Jepang saya baca di artikel ini juga, nomor 3, robotic revolution. Kalau mesin self-service untuk check-in sudah banyak. Ya. Yang di Jepang, mereka ada robot yang mobile, jadi robotnya bisa diprogram, dia berdasarkan data dari sistem dilihat penumpukan manusia di mana yang check-in, robotnya pindah ke sana. Tanpa harus ada manusia yang ngatur. Nomor 4, data sharing. Kalau di industri ini, di airline, data sharing antara airline satu, airport mana, itu kan memang rumit sekali ya. Kalau kita kehilangan bagasi aja susah nyarinya di mana. Mereka menggunakan blockchain untuk bisa meningkatkan akurasinya. Nomor 4, traveling pakai augmented reality. Yang modelnya pakai VR, orang bisa lihat dulu airportnya dalamnya seperti apa. Atau dia masuk airport, dia bingung saya mesti kemana, dia buka aplikasi, aplikasinya langsung ngasih petunjuk, Bapak jalan ke arah sini, kanan, kiri, counter check-in ada di sana. Ya. Dan untuk passengernya juga semakin menggunakan IoT, Internet of Things. Ya, entah lewat handphone, entah lewat online. Jadi semua arahnya ke sini. Tentunya kalau ini semua dijalankan, terbayang pasti kemajuan dan perubahannya banyak sekali. Terus kalau teknologinya tambah maju, manusianya piye? Teknologi maju, manusianya kan mesti belajar, mesti ngikutin perkembangan. Ya. Belajar memang menyenangkan, tapi kadang-kadang juga susah. Ya. Bicara mengenai perubahan, tadi Pak Eko juga sudah sampaikan, di AP2 pun, Injourney sudah ada perubahan di mana sekarang digabungkan, di merger,
menjadi satu dengan saudara-saudara perusahaan yang lain di bawah InJourney. Proses masih berjalan, mungkin beberapa hal sudah mulai dirasakan, tapi perjalanan masih panjang. Kita coba bahas hari ini dari segi pribadi, kira-kira apa yang bisa kita lakukan, bagaimana kita sikapi untuk membuat proses ini menjadi senyaman mungkin. Ya. Kalau ditanya kenapa sih mesti ada penggabungan peleburan, ya dari segi bisnis sebetulnya salah satu cara untuk bisa meningkatkan pertumbuhan perusahaan, pertumbuhan bisnis, memperkuat kompetisi dia, memperkuat posisi dia, adalah dengan adanya merger dan akuisisi. Sekedar mengingatkan lagi, kenapa sih harus ada merger? Orang hidup udah enak, semua nyaman, operating as usual, business as usual. Kenapa mesti di merger ya? Banyak sih pertimbangannya, dan pihak-pihak yang di atas yang mungkin bisa melihat secara helikopter, mereka sudah menentukan strategi ke depan. Ya intinya kalau merger dan akuisisi pasti dia pengen numbuhin bisnisnya, dia pengen bisa dari segi revenue itu bisa semakin berlipat ganda. Kadang-kadang dia mau achieving economics of scale, ya, atau pengen perluas bidang usahanya, mengintegrasi bisnis. Kadang-kadang ada keuntungan dari segi perpajakan, dari segi finansial, atau pertukaran pengetahuan. Jadi banyak pertimbangannya. Ya. Tapi data menunjukkan merger dan akuisisi yang berhasil itu hanya berapa? Bukan yang berhasil. Yang tidak berhasil yang 70-90%. Ini dari Harvard Business Review. Jadi dari sekian banyak merger yang kita suka baca di koran, di mana-mana, kalau berdasarkan penelitian mereka, yang dianggap berhasil, ya, atau yang dianggap tidak berhasil itu 70-90%, luar biasa. Luar biasa. Tapi jangan kecil hati. Karena kalau kita sudah tahu apa saja halangan, apa saja hal-hal yang bisa dilakukan untuk membuat sebuah merger lebih berhasil, maka Anda punya modal untuk ikut kontribusi dalam meningkatkan keberhasilan merger yang ada di sini juga. Banyak kejadian. Kalau kita lihat di Indonesia saja, Anda tinggal browsing banyak sekali lah. Yang paling baru Gojek, Tokopedia ya contohnya. Tadi Pak Eko juga bilang Mandiri. Udah agak lama kejadiannya tapi itu luar biasa, raksasa besarnya dan dianggap sangat sukses ya. Kalau yang di ranah global juga cukup banyak ya, yang ada perusahaan multinasional dan ada presence di Indonesia, contohnya nomor 4 ya, Nokia Siemens Network itu merger secara global, yang di Indonesia juga merger juga. Jadi ada terus. Yang nggak berhasil juga banyak. Tadi kan Harvard udah bilang 70-90 bisa-bisa gagal. Ya ini contoh-contohnya. Ya. Oke, jadi untuk ke depan perubahan masih akan jalan terus. Coba kita masuk ke dalam konsep perubahan ini seperti apa. Kalau kita bicara change management, tadi Pak Eko sempat bilang ya, change management itu dilakukan. Dia adalah sebuah usaha untuk bisa membimbing perusahaannya dengan proses yang teratur untuk bisa membuat perubahan itu berhasil. Simpelnya itulah. Jenis perubahan, transformasi, itu ada berapa macam? Ini bocorannya saya udah kasih nih, ada 2 macam ya. Setuju nggak? Ada yang nggak setuju? Ada yang adaptif, ada yang transformasional.
Yakin setuju, pilihannya hanya dua itu. Ada yang nggak setuju nggak? Nggak ada yang angkat tangan? Setuju semua ya. Tapi sebetulnya bisa juga kita lihat ada yang di tengah-tengah. Kalau adaptif itu perubahannya dia kecil-kecil, berproses untuk waktu yang agak lama. Incremental changes, pelan-pelan. Ya. Kadang-kadang orang bilang evolusi, pelan-pelan. Kalau yang transformasi, sifatnya adalah yang langsung skala besar. Biasanya dia akan merubah secara radikal proses, struktur bisnis, dan hal lain. Merger biasanya lebih ke transformasional. Ya. Ada juga pendapat di antara para ahli yang mengatakan di tengah kedua itu ada sih, mereka bilang transitional. Kalau Harvard bilangnya in between. Jadi kadang-kadang antara adaptif dan transformasi itu di tengah-tengahnya adalah. Ya. Tinggal pilih kita mau ikut yang mana ya Pak ya. Kalau perubahan seperti ini, apakah semua akan kebagian? Apakah semua akan memiliki peran? Atau kita tinggal duduk manis di meja, kerja seperti biasanya? Tinggal nurut, disuruh dari atas. Atau semua punya peran beda-beda? Ya. Pasti punya peran. Biasanya yang paling simpel kelihatan kalau dia di level senior, dia pasti punya goal. Karena dia mesti mimpin tim. Ya. Di level BOD, dia juga punya target yang beda-beda. Tapi siapapun di posisi yang kepemimpinan, leadership role, dia biasanya punya tanggung jawab lebih besar untuk bisa menerangkan, mengartikulasikan tujuan-tujuan perubahan itu apa saja, menjelaskan ke karyawan, dan paling penting apa? Memotivasi orang untuk mau transformasi. Ya. Jadi kalau kita bicara leader itu bisa di banyak level ya. Tapi intinya sebagai pemimpin di level apapun, Anda akan punya tanggung jawab untuk bisa membuat perubahan itu menjadi sukses. Ya. Dia mesti bisa menentukan planning, menentukan langkah-langkah, mengalokasikan manusianya, mengarahkan proses tersebut untuk berjalan. Apa saja sih challenges yang ada kalau sebuah perusahaan mesti berubah? Di sini ada 5 poin yang saya majukan, dan mungkin ada hal-hal lain lagi yang Bapak Ibu bisa berikan kontribusi juga di sini. Kadang-kadang loss of focus karena mungkin gundah gulana, bingung proses berubah jadi apa, kita suka lupa fokusnya kemana ya. Apalagi dari segi employee yang dirasakan apa? Oke. Tadi sempat juga kita bicara sebentar, kalau dua perusahaan bergabung ya, atau 3 atau 4 perusahaan digabung, setiap perusahaan itu membawa budayanya masing-masing nggak? Pasti ada budayanya. Kalau digabungin bagaimana? Yang mana yang budayanya akan dipakai? Yang mana yang akan menonjol? Ya. Kalau saya boleh tanya, tadi saya sempat diskusi ya, kalau di dunia swasta, merger 2 perusahaan, itu budayanya bisa bertolak belakang sama sekali. Wah itu angel, susah itu. Kebanyakan merger, kegagalan merger, kebanyakan itu berasal dari budaya perusahaan. Nah, kalau saya boleh tanya nih, kalau kita bicara di yang terjadi sekarang, Injourney, AP2 gabung dengan lain, apakah budayanya beda-beda? Apakah sama? Yang bilang sama siapa? Coba tolong angkat tangan, saya ingin tahu.
Apakah budayanya semua sama? Sama, rata-rata sama ya. Apakah tidak ada perbedaan? Yang bilang ada perbedaan siapa? Ada perbedaan? Karena kalau tidak ada perbedaan, maka Anda sudah diuntungkan. Dengan budaya yang relatif sama, sinerginya pasti akan lebih mudah tercapai. Anda beruntung. Kalau di perusahaan swasta, budaya beda, di merger, itu sangat banyak sekali masalah yang akan terjadi. Ya. Lalu jangan pikir jadi senior manager, direktur enak semua loh, pusing kalau lagi merger. Ada yang ketawa di depan. Pusing. Anda kebayangkan kalau Anda di atas pegang tampuk pimpinan merger gini kan Anda tanggung jawab. Belum lagi kalau kemudian strukturnya dirubah-rubah ya. Kemudian dari non manusia teknologi. Kadang-kadang dua perusahaan digabung teknologinya beda ya, pusing toh. Sistemnya beda, segala macam beda. Ya. Oke. Saya coba bikin lebih sederhana. Kalau kita bicara perubahan, perubahan itu akan memiliki 3 komponen. Komponen manusia, komponen proses, komponen teknologi. Kita sudah mencapai penghubung sampai ujungnya ya dari sesi hari ini. Yang bisa Anda bawa pulang dari sini, kalau dari kacamata saya, itu beberapa poin. Pahami dan terima adanya perubahan. Pahami reaksi Anda sendiri terhadap perubahan ini dan fokus lead yourself. Apa yang bisa Anda lakukan untuk melewati. Ya. Siklus perubahannya tadi terakhir Anda udah lihat, jadi Anda bisa pahami. Kalau Anda udah sampai lewat, ya berarti sudah selesai. Dan terakhir jangan lupa lead your team, stakeholder siapapun juga, untuk bersama-sama melalui masa ini. Insya Allah semua kedepannya bisa baik. Terima kasih semuanya. Selamat siang dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan.